Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Hanitatur Rohmah, NIM 138. Kali ini mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis, saya akan menjelaskan review jurnal tentang analisis pemasaran. Di mana di sini jurnal yang saya ambil yaitu analisis struktur, perilaku, dan penampilan pasar wortel di subterminal agrobisnis atau STA Mantung. Kasus pada sentra produksi wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Yang pertama adalah pendekatan komoditas. Jadi, komoditas yang dianalisis dalam jurnal ini yaitu komoditas wortel. Wortel adalah jenis tanaman atau sayuran umbi yang berwarna jingga kekuningan. Merupakan golongan hortikultura yang dapat menunjang peningkatan pendapatan petani karena permintaan terhadap wortel setiap tahunnya itu selalu meningkat. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kelembagaan. Di sini lembaga yang berperan dalam pemasaran wortel ada petani, pedagang, tengkulak, kemudian pedagang pengumpul, grosir atau retail, dan pedagang antar daerah. Selanjutnya adalah pendekatan fungsional. Fungsi yang dilakukan oleh lembaga pemasaran di sini yang pertama adalah fungsi pertukaran, yaitu fungsi jual beli baik antara petani dengan pedagang pengepul atau tengkulak, kemudian dari tengkulak menjual wortel lagi kepada pedagang pengecer atau retail dan pedagang antar daerah. Lembaga pemasaran di subterminal agrobisnis STA Mantung ini tidak melakukan fungsi untuk mengubah wortel untuk menambah nilai jual, tetapi mereka hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan. Sedangkan untuk penentuan harga dari wortel sendiri dilakukan secara tawar-menawar atau kesepakatan antara petani dan pedagang pengumpul atau pedagang tengkulak. Baik, selanjutnya adalah pendekatan STP, struktur, kondak, dan performance dari pasar subterminal agrobisnis atau STA Mantung. Yang pertama adalah dilihat dari karakteristik tingkat konsentrasi penjual dan pembeli di STA Mantung ini dapat menunjukkan bahwa struktur pasarnya adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu oligopsoni, di mana di sana ada 2 atau lebih pembeli yang merupakan distributor dan menguasai pasar. Selanjutnya dilihat dari tingkat diferensiasi produk. Lembaga tradisional komoditas wortel di Desa Tawangsari ini tidak melakukan perubahan terhadap wortel untuk menambah harga jual. Mereka hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan. Kemudian untuk baris to entry-nya di sini untuk pendatang baru atau pedagang baru itu harus memiliki perizinan administrasi dan sewa kios dengan pengelola STA Mantung. Selain itu, pedagang baru juga harus mampu beradaptasi dan mengikuti aturan pasar yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk informasi tentang harga dan informasi pasar lainnya, di STA Mantung ini biasanya menyediakan informasi harga, yaitu melalui radio atau media cetak yang kemudian disebarkan kepada setiap lembaga yang ada di pemasaran wortel di STA Mantung ini. Kemudian dilihat dari perhitungan analisis IHH, CR4, dan indeks Rosenberg, kemudian koefisien Gini. Pasar di STA Mantung ini merupakan pasar oligopsoni,
Selanjutnya adalah perilaku pasar atau market conduct. Jadi lembaga pemasaran yang terlibat dalam tata niaga wortel di STA Mantung ini merupakan ada beberapa saluran. Saluran yang pertama dari petani ke pedagang tengkulak, kemudian ke pedagang grosir atau retail, dan kemudian ke pedagang antar daerah. Sedangkan untuk saluran yang nomor 2 dari petani, kemudian ke pedagang tengkulak, lalu ke pedagang antar daerah. Saluran yang ketiga dari petani, kemudian pedagang tengkulak, kemudian pedagang pengecer. Sedangkan saluran yang keempat dari petani, kemudian pedagang tengkulak, kemudian pedagang grosir atau retail, dan pengecer. Selanjutnya yang kelima yaitu dari petani ke pedagang grosir atau retail, kemudian ke pengecer. Saluran yang keenam dari petani, grosir atau retail, kemudian ke pedagang antar daerah. Penentuan harga yang dilakukan oleh lembaga yang ada di STA Mantung, lembaga pemasaran yang ada di STA Mantung, yaitu dilakukan berdasarkan kualitas dari wortel. Jadi penentuan harga ini dilakukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, sistem pembayarannya dilakukan secara tunai. Jadi tidak melalui transfer atau apapun, karena sistemnya di sana itu masih tradisional. Selanjutnya adalah market performance atau kinerja pasar. Di sini dalam jurnal yang saya ambil, margin terbesar yaitu terletak pada saluran 5 dan rantai pemasaran tergolong pendek. Jadi rantai pemasarannya pendek, yaitu menunjukkan saluran pemasarannya itu efektif. Kemudian untuk integrasi pasar di pasar STA Mantung ini, integrasinya itu cukup baik karena harga dari pasar utama itu ditransmisikan secara baik dan bisa diterima oleh pasar-pasar di bawahnya. Jurnal yang kedua adalah analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Di sini yang pertama ada pendekatan komoditas. Jadi komoditas yang dianalisis dalam jurnal ini adalah komoditas cabai. Kemudian pendekatan kelembagaan. Lembaga yang berperan dalam pemasaran cabai di Desa Bayung Gede ini, yang pertama ada petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, konsumen, pedagang antar kota, supplier, dan hotel. Kemudian yang ketiga ada struktur pasar. Jadi berdasarkan analisis struktur pasar di Desa Bayung Gede ini, yaitu merupakan pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar duopoli, karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Selanjutnya adalah perilaku pasar. Perilaku pasar saluran pemasaran 1 terdiri dari petani, pedagang, pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Kemudian saluran pemasaran yang kedua terdiri dari petani, pedagang pengepul atau pedagang antar kota, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Saluran pemasaran yang ketiga terdiri dari petani, pedagang pengepul, antar pulau, supplier, dan hotel. Yang terakhir adalah kinerja pasar. Kinerja pemasaran dalam penelitian ini meliputi pemasaran, margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 adalah 3.000 kg. Pada saluran
pemasaran 2 sebesar 5.000 per kilogram, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 15.000 per kilogram. Sedangkan besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 86,96%, pada saluran pemasaran 2 80,00%, dan pada saluran pemasaran 3 57,14%. Sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 3,38%, pada saluran 2 7,15%, dan pada saluran 3 8,32%. Dari dua jurnal tersebut, pada jurnal 2 ini peneliti tidak menjelaskan tentang struktur pasar yang berdasarkan karakteristiknya, bagaimana tingkat konsentrasi penjual dan pembeli, kemudian juga tidak menjelaskan tentang tingkat diferensiasi produk dan baris to entry-nya. Kemudian di jurnal 2 ini juga tidak mencantumkan fungsi-fungsi pemasaran dari setiap lembaga pemasaran yang ada. Mungkin hanya itu dari jurnal yang saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.